Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki, yaitu pada mata pelajaran tematik tema 3 tugasku sehari-hari. Nah, hari ini kita masuk pada subtema yang kedua, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah pada pembelajaran pertama dan kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke materi. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa itu bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, ini adalah sekolahnya Edo. Nah, di sini ada sawah di sebelah kanan, di sebelah kiri itu ada sawah. Nah, alamatnya di mana? Yaitu di Jalan Nusantara nomor 10. Jadi ini adalah letak dari SD tempat sekolah Edo. Nah, ini SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan toko terdapat rumah warga, toko dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik kendaraan umum. Jalan Nusantara dilalui oleh kendaraan umum. Nah, jadi ini adalah denah. Ya, masih ingat kan apa itu denah? Denah adalah gambaran atau yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah, di sini di sebelah kanan, di sebelah kiri itu juga ada sawahnya. Kemudian di depannya ada rumah warga, ada toko dan ada fotokopi. Nah, di sebelah kanannya toko itu ada puskesmas. Di sebelah kiri fotokopi itu ada balai kelurahan. Nah, dan yang berada di tengah itu ada rumah warga. Kalau ditanya di sebelah kanan rumah warga apa? Yaitu ada toko. Di sebelah kiri rumah warga ada fotokopi. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap anak berbeda. Siti, Dayu, dan Penny memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, ini adalah uang Siti. Itu ada 500 sebanyak 4. Kemudian ada lagi ini uangnya Dayu, yaitu ada 500, ada 200-an sebanyak 5. Kemudian ada 500-an sebanyak 2. Dan uang Penny itu ada 2 keping uang 1000-an. Nah, mari kita hitung sama-sama. Itu uangnya dimiliki Siti, Dayu, dan Penny. Nah, uang Siti itu ada 500 banyak 4. Nah, itu hasilnya 2000. Dari mana? Yang tadi 4 kali 500 ya. 500-nya itu ada 4. Jadi jangan 500 kali 4, tetapi harus 4 kali 500. Itu sama dengan 2000. Uang Dayu itu ada 2 kali 500 ini tadi. Nah, 2 kali 500 sama dengan 1000. Kemudian di sini ada lagi uang 200 rupiah sebanyak 5, berarti 5 kali 200. Hasilnya juga 1000. Jadi 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Kemudian Penny ini ada 2 keping uang 1000-an, berarti 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa uang Siti, Dayu, dan Penny itu nilainya sama, yaitu 2000 rupiah. Jadi kalian lihat dulu. Jadi walaupun di sini
pecahannya berbeda tapi nilainya sama. Nah, walaupun ada 500-an, ada 200-an, ada 1000-an seperti ini, nilainya tetap sama, yaitu 2000. Nah, di sini kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Jadi ada di sini ada 2 keping 100-an ya. Karena ada 2, berarti kita jumlahkan, ada 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi ditulis 200 rupiah. Kemudian nilai uangnya, ingat harus memiliki simbol Rp, R besar, P kecil. Kemudian baru ditambah 200 dan ada 0, 20 di belakang koma ya. Kemudian di sini ada lagi 500 ditambah 100, itu bisa ditulis 600 rupiah. Ini penulisannya juga tetap ada Rp. Ingat, simbol Rp seperti ini harus tetap ditulis karena ini tentang nominal uang. Kemudian ada lagi 100 ditambah 100 ditambah 200. Nah, sini adalah 400 rupiah ditulisnya. Kemudian untuk nilai uangnya pakai angka itu harus harus tetap Rp, itu 400 rupiah. Ingat, penulisan uang harus ada Rp-nya ya, karena itu adalah simbol dari uang negara kita. Nah, di sekolah Siti itu terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, gerakan mencangkul itu sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai gerak dasar tari. Seperti pada gambar pertama, kalian bisa lihat itu posisi sikap awal menari. Kakinya merapat, badan tegap. Nah, ini kakinya merapat, badannya tegap. Kemudian posisi tangan tuh lurus ke bawah, badan tegap. Nah, ini kan posisinya lurus ke bawah. Nah, badannya tetap tegak. Kemudian ada lagi di sini gerak menekuk tangan ke samping. Nah, ini menekuk ke samping. Jadi gaya mau mencangkul. Kemudian gerak menekuk ke atas. Nah, ini gerak menekuk ke atas. Nah, kemudian posisi kaki berjingkat. Nah, ini berjingkat atau ini. Nah, ini kan kalau ini kakinya merapat. Nah, kalau ini berjingkat. Kemudian gerak mengangkat kaki. Gerak mengangkat kaki. Nah, salah satu kaki diangkat. Kemudian gerak menekuk tangan ke depan. Nah, ini tekuk ke depan ini. Nah, beda ya, ini ditekuk ke atas, kalau yang ini ditekuk ke depan. Kemudian yang gambar terakhir itu posisi tangan lurus ke bawah, badan tegapnya. Setelah gerakan seperti ini, langsung posisinya kembali lagi ke tangan lurus ke bawah dan badan tegap. Nah, itu diulang beberapa kali, itu akan menghasilkan sebuah dasar tari. Nah, Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Nah, berikut cara bermain Candy Girl. Nah, ini gerakan seperti ini. Bagi pemain menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok yang menggendong dan kelompok 2 adalah kelompok yang digendong. Nah, jadi ini yang ini seperti ini itu adalah siswa yang digendong, siswa yang menggendong. Sedangkan yang biru seperti ini adalah siswa yang digendong. Kemudian buatlah lintasan berbentuk lingkaran pada tanah. Nah, ini dibuat lingkaran. Kemudian tentukan beberapa titik pada lintasan. Nah, setiap anggota kelompok berdiri pada titik tersebut. Nah, jadi anggota kelompok itu berdiri pada titik-titik seperti ini. Nah, setiap lintasannya. Kelompok pertama melempar bola ke anggotanya. Jika berhasil ditangkap, anggota kelompok pertama itu digendong di titik berikutnya. Jika tidak berhasil ditangkap, kelompok pertama diganti menjadi kelompok yang menggendong. Jadi, kelompok pertama itu, ini misalnya ini, itu melempar ke anggotanya. Nah, jika berhasil ditangkap, maka yang digendong ini itu bisa berjalan ke titik selanjutnya. Tetapi jika tidak bisa menangkap, maka posisi ini akan digantikan ini jadi yang menggendong. Nah, seperti itu. Poin akan diperoleh kelompok yang dapat melewati 1 putaran. Jadi kalau ada kelompok yang bisa melewati 1 putaran ini, itu nanti akan dapat poin. Nah, di sini di sini ada kosakata. Nah, kosakatanya itu mari kita sesuaikan dengan gambarnya. Gambar yang pertama kita lihat, anak ini ada 2. Kemudian dia bergandengan tangan. Nah, seperti itu bagaimana? Maksudnya itu yaitu bekerja sama, karena mereka bekerja sama ya, bekerja sama lomba ini. Anak ini sedang lomba, kemudian dia bekerja sama. Kemudian gambar kedua. Nah,
Gambar yang kedua, anak ini mendorong. Nah, kemudian anak ini mendorong. Nah, kalian bisa lihat di sini kan anak sudah mendorong. Kemudian hasilnya adalah ingin menang sendiri, karena lihat menang sendiri. Kemudian yang gambar ketiga itu yaitu sportif ya. Permainan Kendigol itu dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Jika yang bermain itu kelompok putra, maka bermainnya dengan kelompok putra. Jika kelompok putri yang bermain, harus dengan kelompok putri. Nah, bacaan itu terdiri dari kata-kata. Jika ada kata yang tidak diketahui artinya, kalian dapat bertanya kepada orang lain. Nah, seperti kata-kata yang mungkin kalian merasa sulit untuk memahaminya, kalian bisa bertanya kepada orang lain atau kalian bisa membuka buku kamus besar bahasa Indonesia. Ayu bersekolah di SD Merah Putih. Ayu duduk di kelas 2. Ayu sebangku dengan Ita. Reno juga bersekolah di SD Merah Putih. Reno sebangku dengan Aldo. Nah, ini ada perbedaan jenis kelamin antara Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, kalau Ayu itu adalah Ita itu adalah anak perempuan. Ita berambut panjang. Ita memakai rok dan Ita memakai anting. Nah, ini berarti ini seorang perempuan karena rambutnya panjang, memakai rok dan juga anting. Ada Aldo. Aldo adalah anak laki-laki. Ia berambut pendek dan juga memakai celana. Nah, kemudian Reno itu juga anak laki-laki. Dia berambut panjang, juga pakai celana seperti ini. Dan terakhir adalah Ayu. Ayu adalah anak perempuan. Ayu berambut panjang, Ayu memakai rok dan juga memakai anting. Nah, jadi seperti itu adalah perbedaan jenis kelaminnya. Walaupun sebenarnya sekarang banyak anak perempuan yang memakai celana, bukan berarti dia bisa disebut disebut laki-laki ya. Dia tetap seorang perempuan. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang subtema yang kedua, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Bu Gigi. Gigi akan menjawab pertanyaan kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.